ada kegiatan rutin. Jadi di kantorku sekarang ini setiap minggunya kita ada kajian, terus menghadirkan semua sahabat-sahabatku, teman-teman ustadz yang nanti bisa tukar pikiran dan juga memimpin kajiannya di setiap minggunya gitu. Gak taunya hari ini dia bertepatan sama ulang tahun kantor. Jadi ya udah deh, sekalian aja deh, sekalian makan-makan. Nah ini ya alhamdulillahnya deh. Jadi sebenarnya aku temuannya kemarin. Jadi waktu aku tanya Habib, kapan landingnya? Terus hari Jumat. Jadi deh temuin Habib aja. Gak taunya pas hari itu dia ulang tahun kantor. Gitu. Jadi emang udah rezekinya udah diatur. Tadi kan kemarin kita acaranya kan, karena saya kepengen di kajian yang pertama ini maunya Habib Usman gitu kan. Ya beliau kan ada dalam sejarah perjalanan saya gitu. Jadinya pas hari ini bertepatan sama ulang tahun kantor ya pasti semuanya. Ya Habib Usman saya mendampingi saya 4 tahun. Ketika saya banyak bertanya lah sama dia, Bib, kenapa gini, banyak lah pertanyaan-pertanyaannya. Habib Usman juga, jadi kan sebelum saya meyakini keyakinan yang sekarang ini sebagai seorang muslim, saya mendalami lebih jauh lagi, ya ingin mempelajari lebih jauh lagi. Sehingga segala pertanyaan saya semuanya dijawab sama Habib tanpa menyakiti, tanpa menyudutkan, tanpa menghakimi, dan proses yang pas gitu buat saya. Makanya waktu saya memilih Habib Usman juga saya ada beberapa yang saya harus pilih gitu buat saya gini. Kan kita harus cari yang benar-benar seret supaya tidak berbenturan dengan pertanyaan kita gitu ya. Ketika milih Habib Usman ya saya memberikan memberikan pertanyaan dan Habib Usman menjawab semua pertanyaannya dengan saya tidak memberikan api. Jadi oh iya ya, pencerahan yang beliau lakukan itu ya dahsyatnya ke saya, tergeraknya. Jadi sama siapapun Habib Usman tuh bro, dia baik sama semua orang, apa kabar, dia ramah sekali sama semua orang. Mata saya tuh cuma gini doang yang ngelirik ini. Iya, jadi baik di depan kamera atau di luar kamera saya menilai menjadi orang yang menjadi pembimbing saya dulu nih, ya kan. Setelah itu udah saya memberikan pertanyaan dengan rasa ingin tahunya saya, dan habis itu dijawab sama Habib yang buat saya nggak pakai tapi lah. Ya. Jadi gini, semua apapun itu saya pasti tanya ke beliau, gimana. Justru beliau yang mengajak saya untuk happy terus, dan sampai saya menemukan titik di mana ya Islam itu ringan ya gitu. Jadi ya Islam itu indah ya gitu. Makanya dari apapun itu yang ketika Habib ngasih tahu ke saya, ya yang saya terima itu adalah kesejukan, ketenangan, dan dia membimbing saya. Masya Allahnya tuh gak pakai capek. Rasa penasarannya saya itu semua dijawab. Jadi dari saya masuk Islam itu udah detik-detik saya mau masuk itu, pertanyaan itu terus saya pertanyakan lagi, Bib. Dia jawabnya dengan simpel sekali, tenang sekali. Jadi kalau banyak orang yang bilang, wah ini baru masuk Islam pada saat Lebaran, salah. Jadi sebelumnya saya sudah masuk Islam, tapi saya baru rilis itu supaya saya bisa fokus ibadahnya, fokus ngejalaninnya. Saya kepengen fokus ibadah tanpa menyakiti, baik ucapan, lisan, perkataan, dan lain-lain. Manusia nggak luput dari kesalahan pasti, tapi saya ingin menjalani semua itu dengan fokus sholatnya, puasanya, dan hal-hal yang harus dilakukan umat muslim di saat bulan Ramadan. Ya karena saya ibu bapak juga udah nggak ada kan ya. Jadi saya memimpikan itu ya mungkin biar bagaimanapun orang tua kita walaupun nggak ada, tapi kan beliau pasti hadir ya di tengah-tengah kita, hadir di hati kita. Dan ya buat saya juga datang ke makam menceritakan hal apapun itu
karena saya kepingin orang tua saya juga tahu. Sebenarnya tanpa kita begitu juga orang tua kita pasti tahu ya. Namanya hati atau batin orang tua kan pasti tahu. Jadi saya ingin melewati ini semua proses juga lewat izin ke orang tua, dan orang tua dia datang ke dalam mimpi saya senang banget, dan terus dia berjalan aja terus, semuanya berjalan terus. Itu yang saya bilang, malah detik-detik ketika saya mau masuk muslim itu detik-detik yang ada yang harus saya terus pertanyakan terus, dan Habib Usman menjawab dengan jelas. Terus yang saya pertanyakan cuma satu aja, Pak Habib, bagaimana sholat? Bagaimana sholat? Habib menjawab dengan tenang, dengan membuat saya, oh iya, udah. Saya proses masuk muslim, saya udah bertekad, saya tidak mau waktu saya masuk muslim, saya tidak mau meneteskan air mata, saya kepengen fokus mengucapkan kalimat syahadat, dan malah Habibnya yang sedih. Jadi malah Habibnya yang terharu sendiri gitu. Jadi tapi saya fokus ketika melihat Habib, saya fokus gak mau meneteskan air mata, fokus ya Allah jawab apa yang saya inginkan, semuanya Allah jawab. Makanya proses muslimnya ya berjalan lancar sesuai dengan yang saya bicarakan sama Habib. Pertama kan sama-sama mulai dari nol kan, dia juga baru sekarang juga yang sholatnya ya kan. Dia baru mulai dari sekarang juga gitu. Nah yang kedua ya memang dia dasar feeling batin teman ya, sahabat. Dia saya yang tahu itu cuma saya sama Habib loh, nggak ada yang tahu satupun. Jadi dasar dia feeling, hatinya dia feeling gitu. Nah saya masih bilang apaan sih lo, sampai akhirnya saya rasa ketika semuanya sudah fix gitu ya, nggak usah saya tutupin lagi kan gitu, nggak usah saya tutupin lagi ya. Dia ngomong, dia salah satu orang yang support saya, cuma bilang sama dia gini, gue belum bisa cerita, pokoknya kasih gue waktu untuk fokus ibadah. Udah dari situ dia tidak terus tanya saya, lu masuk Islam ya? Masih loh. Jadi saya cuma kepengennya saya fokus ibadahnya. Ya alhamdulillah berjalan lancar, mendekati Igun taufik total. Baru saya ngomong sholat itu ketika takbir, malam takbir saya ketemu sama itu, ini Allah atur ya kali ya. Tiba-tiba di malam takbir itu aku mau ke mall ketemu Lesti gitu, Jadi sampai duluan, saya mau naik eskalator, pas-pasan sama Igun. Bisa begitu nggak tuh? Pas-pasan sama dia. Akhirnya saya ngomong gini, gue sholat sama siapa ya? Gitu. Kan ada ibu saya tuh, ibu angkat saya yang di rumah sekarang ini. Kalau saya ketemu beliau, itu dia ngelihat saya sholat di rumah aja nangis kan, berhenti. Nah saya kepengen masuk Idul Fitri itu saya nggak mau ada air mata, saya kepengen merayakan Idul Fitri bersama keluarga baru, saudara-saudara yang baru gitu. Jadi ibaratnya ntar mah habis sholat itu baru ketemuan ya gitu. Jadi saya cari siapa di teman sholat saya. Akhirnya ada abang yang bantuin saya, terus ketemu lagi gitu. Oh ini siapa ya, sholat sama siapa ya? Udahlah mentok-mentok sama Lesti nih, mentok nih, karena Bilar kan minimal kalau sama Lesti kan sama perempuan. Gue dapat ada Bilarnya nih, teman saya satu lagi perempuan. Udah nggak barengan nih. Muncul tuh, lagi ucap dalam hati, muncul dia dengan senyum. Oh dia di manusia itu. Iya udah dia. Betul gue salat Idul Fitri di tempat lo ya. Oke, jam segini di rumah ya. Jangan aja normal biasa. Jadi semuanya Allah mudahkan ya, segala prosesnya berjalan lancar. Pada saat bulan Ramadan kemarin saya bisa kedapatan Ramadan, kedapatan ya hari baik bulan baik.